subscribe. Memahami ajaran Islam adalah pelajaran yang terus-menerus dilakukan seumur hidup untuk mengkaji, memahami, menghayati, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Berbuat baik atau ibadah adalah segala perkataan maupun perbuatan yang dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, bagi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk lainnya. Beliau selalu berbuat baik kepada manusia dan tidak pernah mengganggu manusia. Beliau adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Bahkan sifat dermawannya semakin bertambah pada bulan Ramadan, melebihi angin yang berhembus, karena tidak pernah menunda barang sejenak pun untuk berbuat kebaikan. Nabi Muhammad tidak pernah mengganggu, dikemukakan ketika menegur para sahabatnya ketika menjaharkan membaca Al-Quran saat bersamaan ada sahabat yang lain sedang melaksanakan sholat, karena akan mengganggu kekhusyuan sholatnya. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Ini adalah sebagian kecil akhlak Nabi Muhammad yang harus ditiru oleh umat manusia atau umat muslim. Dengan menekan tombol dan membesarkan volume suara yang melebihi normal dalam masjid adalah merupakan perbuatan tangan dan lidah yang sudah umum dilakukan dimanapun, termasuk beberapa masjid yang berada di sekitar rumah gua ya. Dan tanpa mereka sadari dapat mengganggu ketenangan masyarakat sekitar yang situasi, kondisi, dan anutan pahamnya yang sangat bervariasi. Masjid adalah tempat yang dihormati dan sangat penting sebagai tempat berkumpul dan beribadah. Akan tetapi, akan lebih baik bila seiring waktu dan melalui masjid kita dapat menyerap ilmu dan menjadi lebih baik dalam meraih akhlak yang mulia, kemudian dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya bisa terjadi hanya dengan melakukan retrofleksi dan evaluasi ajaran-ajaran Islam yang termasuk bidang muamalah. Nah, Islam menerapkan toleransi, kesetaraan, dan keseimbangan. Toleransi adalah menggeser tempat dan memberikan ruang secukupnya kepada orang lain agar bisa ikut menempati ruang tersebut. Sikap seperti ini juga mengisyaratkan kesetaraan dan keseimbangan. Inilah diantaranya ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan maksud di atas. Kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Surat Al-Baqarah ayat 143. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Dan simak sikap Nabi Muhammad dalam kesetaraan. Dalam sebuah perjalanan, Nabi memerintahkan untuk menyembelih seekor domba. Seseorang berkata, akulah yang akan menyembelihnya. Yang lain berkata, akulah yang akan mengulitinya. Yang lainnya lagi berkata, akulah yang akan memasaknya. Lalu Nabi Muhammad berkata, akulah yang akan mengumpulkan kayu bakarnya. Mereka berkata, kami akan mencukupkan bagimu. Kata Nabi, aku sudah tahu kalian akan mencukupkannya, tapi aku tidak suka berbeda dari kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang berbeda di tengah-tengah rekan-rekannya. Setelah itu Nabi bangkit lalu mengumpulkan kayu bakarnya. Nah, ada lagi satu hari sekelompok sahabat berkunjung ke rumah istri Nabi Muhammad. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Setelah mengetahui, para sahabat itu merasa bahwa ibadah yang selama ini mereka lakukan sangatlah sedikit. Mereka kemudian bertekad untuk meningkatkan kuantitas ibadahnya. Ada yang akan puasa terus-menerus, ada yang akan ibadah di waktu malam setiap hari, ada juga yang tidak akan menikah sama sekali. Ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi berkata, kalian mau beribadah seperti itu? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa. Namun ada hari di mana aku berpuasa dan ada hari yang aku tidak berpuasa. Aku sholat dan aku juga memiliki waktu tidur dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nah, inilah contoh dari para sahabat Nabi kala itu yang ingin merasa jadi sepaling Islam dan akan berbuat melebihi Nabi sendiri. Semoga sikap para sahabat yang merasa sepaling Islam dan ditegur oleh Nabi ini tidak dicontoh oleh kita di zaman modern yang serba canggih ini, termasuk menggunakan peralatan elektronik yang juga canggih dan berlebihan. Oh iya, buat teman-teman yang mau melevel up yourself, melevel up dirinya untuk mengetahui teori-teori atau mungkin solusi dalam pandangan hidup, bisa dicek di LINK-ID. Gua udah bahas tutorial komplitnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.